manusia adalah makan. Kalau makan itu terancam, maka dia harus mencari jalan keluar. Itu membuat stres tersendiri. Stres itu harus mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Itu bisa saja dengan membunuh, bisa saja bunuh diri, bisa juga dengan narkoba supaya kesulitannya tidak dirasakan, bisa dengan melakukan tindak pidana yang lain-lain. Tapi prinsipnya harus mencari jalan keluar terhadap stres yang dilakukan, ya, termasuk misalnya anak-anak remaja itu kan jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapi. Sekarang jalan keluar apa? Biasanya umum itu terjadi dimulai dengan kekerasan-kekerasan. Kita sudah banyak melewati kekerasan, sudah banyak sekali orang yang misalnya ditipu masalah penipuan rumah, penipuan apa, itu sudah banyak sekali. Jadi kalau itu sudah banyak, maka berikutnya ya berjalan bersama terus bunuh diri. Tapi nantinya akhirnya bunuh diri akan tambah banyak. Dan bunuh diri ini juga tergantung pada kulturnya di mana. Kalau misalnya di daerah-daerah tertentu itu lebih banyak pembunuhan daripada bunuh diri. Ada daerah yang misalnya punya utang saja, akhirnya dia bunuh diri, tidak menyusahkan orang lain. Jadi terbawa pada kultur, terbawa pada permasalahan. Tapi kasus yang baru-baru ini juga ada, Bu, kasus bunuh yang dilakukan oleh anak SMA di Garut, Bu, yang mana katanya anak itu bukan karena ekonomi tapi karena bullying. Gimana, Bu, melihatnya? Jadi prinsipnya kan kalau kita dalam kesulitan, ya, banyak yang sulit, banyak juga yang melakukan hal negatif, termasuk misalnya melecehkan, termasuk membuli. Jadi banyak yang dilakukan. Jadi akhirnya suasana itu tidak menjadi suasana yang enak. Kalau misalnya semuanya serba enak, serba tidak terlalu masalah besar, maka otomatis dia tidak sampai merasakan kesulitan, dan dia juga tidak perlu menekan orang lain. Orang kan kalau tertekan, sebagian itu dia lontarkan ke orang lain. Kita kesel, kita ke orang lain kan juga lain daripada kita sedang gembira. Kita sedang gembira, kita lebih mentolerir orang. Kita sedang kesel, orang sedikit saja kita anggap keterlaluan orang itu. Bu, tapi dalam kasus bunuh di SMA Garut ini, Bu, pelakunya korbannya ini adalah pria gitu, Bu. Biasanya dampak tingkat stres seorang itu, perempuan atau laki, emang lebih dominan laki-laki sehingga menyebabkan gampang mengambil keputusan dengan bunuh diri atau seperti apa? Sebetulnya keputusan itu tergantung pada orangnya. Kita tanya ke orang itu, selain dia dibully, ada masalah-masalah lain. Bukan hanya bully itu yang menjadi penyebab. Mungkin dia juga masa depannya dirasakan sudah sulit, orang tuanya juga kesulitan keuangan. Jadi banyak, tapi pada saat ini memang kebanyakan berhubungan dengan uang, berhubungan dengan kesulitan keuangan, dan bisa juga karena orang lain kesulitan keuangan, maka melakukan tindakan yang kurang baik sehingga akhirnya kita juga terbawa stres. Bu, saat gejala atau ciri awal si korban mengungkap ke orang tuanya bahwa dia mendapatkan bullying di sekolah, baik itu dari teman ataupun dari guru, si anak ini sudah mengeluhkan gitu, Bu. Katanya dia dibully karena dia bawa vape salah satunya. Terus kalau dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa si anak ini bukan dibully tapi lebih karena dia tinggal kelas gitu, tinggal kelas. Nah, terus si orang tua lebih menyuarakan di sosmed bahwa anaknya meninggal karena kasus bullying yang dilakukan oleh salah satu oknum guru dan siswa-siswinya gitu. Sebetulnya kalau kita cari penyebabnya, ya, itu bukan hanya satu. Jadi dia di samping bullying juga, samping mungkin di rumah dia juga dipersalahkan karena tidak naik kelas atau karena prestasinya kurang, lalu oleh guru-gurunya juga dianggap kurang dianggap. Jadi banyak penyebab.
yang menjadi hal-hal yang secara keseluruhan membuat dirinya terlalu stres dan merasakan tidak adanya masa depan. Bu, eh, bunuh diri ini berdasarkan karena rasa salah yang besar dan tidak bisa diatasi, maka dia melaksanakan bunuh diri atau gimana sih, Bu? Jadi tergantung perasaan kita ya. Kalau kita sudah terlalu pesimis, kita anggap tidak akan teratasi masa depan. Misalnya, kalau misalnya ada seseorang, dia kesulitan keuangan, tapi dia beranggapan akan ada nantinya kemungkinan dia bisa dapat pekerjaan, maka dia akan menunggu. Tapi kalau dia merasakan tidak mungkin, saya juga untuk masuk kerja juga harus nyogok dan uang itu tidak ada, maka akan lain, maka dia akan beranggapan dia masa depannya sudah sangat terganggu, tidak ada harapan untuk masa depan. Bu, banyak yang bunuh diri ini kan mungkin kualitasnya rendah, terus mindsetnya agak berkurang seperti apa. Nah ini kan kalau yang cerdas, yang pintar atau yang banyak pergaulan kan dia nggak mungkin bunuh diri, mungkin dia cari solusi. Kenapa sih, Bu, lebih cenderung yang bunuh diri ini dengan kualitas rendah, Bu, manusianya, Bu? Sebetulnya itu tergantung dari pengharapan ya. Kita lihat itu terjadi di Indonesia. Coba kita lihat di Jepang, orang-orang level tinggi sekali, dia udah prestasinya bagus, karyanya bagus, tapi dia bunuh diri karena pengharapannya lebih tinggi lagi daripada itu, dan jika itu tidak tercapai dianggapnya ya masa depannya kurang. Artinya sifat yang sangat mendasar seseorang jadi ingin bunuh diri apa, Bu? Sifatnya sifat pesimis yang sudah terlalu mendalam dan merasa bahwa kehidupan ke depan sudah tidak ada lagi kehidupan. Pesan-pesan buat orang yang sangat pesimis itu apa, Bu, layaknya, Bu? Sekarang kita tidak bisa, biasanya bukan pada saat itu, sebelumnya orang itu mengeluh. Kita tanya saja pada kasus-kasus bunuh diri, umumnya mereka sudah mengeluh sebelumnya, dan pada saat mengeluh di situ kita harus mendampingi dan mencoba mengatasi sifat pesimisme itu. Peran keluarga, lingkungan, teman dekat sangat berperan, Bu. Semua berperan, bisa juga orang luar juga bisa berperan, bisa juga tetangga, bisa keluarga, semua ikut berperan. Bu, ini kan ada Bisa ikut berperan. ini ada pro dan kontra. Kalau lo dekat sama agama mungkin gak akan bunuh diri karena beriman, tapi kalau jauh dari agama atau jauh dari Tuhan mungkin bisa goyang hatinya jadi dibunuh diri. Itu benar nggak sih, Bu? Kita lihat gini, kemungkinan seseorang karena dia sudah terlalu pesimis, dia akan jauh dari iman. Dan kok jauh, apakah itu yang jadi penyebabnya? Atau memang sifatnya, perasaan dirinya. Jadi kita bayangkan ada orangnya, yang satu masing-masing mencari jalan keluar, yang satu masih ada harapan, saya berdoa terus. Terakhirnya dia pergi ke masjid. Di masjid ada yang melerai dia, jangan begitu, apa. Jadi ada yang mendampingi. Ada lagi orang, saya sudah percuma lah, saya mau ke masjid mau apa, ternyata tidak ada yang melindungi saya. Maka bukan karena dia tidak beriman, tapi demikian pesimismenya sampai dia tidak lagi beriman. Bu, kasih kiat-kiat yang benar ketika seseorang menghadapi permasalahan stres atau apa, Bu, supaya dia tidak bunuh diri, itu kiat-kiatnya gimana, Bu? Alangkah baiknya. Ya, kita lihat dulu penyebabnya apa. Yang paling baik adalah penyebabnya diatasi. Tapi apakah itu bisa diatasi? Misalnya seperti sekarang, kalau misalnya bunuh dirinya adalah karena dia dikeluarkan dari pekerjaan, dia sudah utangnya banyak, terus dia kena pinjol apakah bisa diatasi dengan mudah? Ya, kita bisa melerai, begitu kita tidak ada, dia pesimis lagi. Jadi harus sesuatu yang dicari secara keseluruhan. Apakah dulu terjadi? Enggak juga. Jadi artinya bukan itu kepribadian
atau sifat bangsa, tapi itulah situasi yang akhirnya menentukan